Welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel. Buya, Syekh Sulaiman Ruhaili, ulama Wahabi, tidak percaya ada dalil sahih melihat Rasulullah SAW secara yaqadhah atau dalam keadaan terjaga. Bagaimana, Buya? Ya, berarti Syekh Sulaiman Ruhaili bertentangan dengan hadis. Imam Bukhari meriwayatkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqwah." Siapa yang melihatku di dalam mimpi akan melihatku secara terjaga. Jadi ada hadisnya sahih. Dan bahkan ada seorang ulama menulis kitab berjudul Mu'jamu Man Ra'a Rasulullah SAW fil naum wal yaqwah. Ensiklopedia orang-orang yang melihat Rasulullah SAW dalam mimpi dan secara sadar. Jadi sudah ada ulama yang menghimpun riwayat, masih ada Wahabi yang nggak percaya. Aneh ini. Pernahkah ada zikir tahlilan terkomando pada masa Nabi SAW untuk sahabat yang meninggal dunia? Buya, tolong dijelaskan. Ya, pernah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an meninggal dunia, Rasulullah SAW sabbaha Rasulullah SAW fasabbahna tawilan. Rasulullah baca tasbih di atas kuburannya, para sahabat semua baca tasbih. Summa kabbarah fakabbarna. Lalu Rasulullah baca takbir, sahabat semuanya baca takbir. Riwayat lain Rasulullah baca tahlil, sahabat baca tahlil. Ini namanya zikir tahlilan terkomando. Pertanyaan, ya Buya, ingin dalil hadis tentang zikir terkomando setelah sholat. Ini di dalam Sahih Bukhari, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kuntu a'rifu qida'a sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir." Aku selalu mengetahui selesainya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan suara takbir. Artinya jamaah itu semuanya bertakbir. Ini namanya kan terkomando. Jadi zikir terkomando itu tidak bid'ah. Buya, kata Wahabi, mengapa membaca Al-Quran di kuburan dan tidak di rumah saja? Ini perkataan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi, ya, juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, "Wa yustahabbu ay yuqra'a 'indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an kullah kana hasanan." Jadi dianjurkan membaca Al-Quran ketika ziarah kubur. Kalau baca sampai hatam itu bagus. Artinya baca Quran di kuburan itu sunnah, baca Quran di rumah juga sunnah. Izin Buya, kata Wahabi mendoakan orang mati gak perlu ke kuburan, cukup dari rumah. Bagaimana mengomentarinya? Ini perkataan orang yang gak bertanggung jawab, gak ngerti ini. Jelas gak betul. Mengapa? Karena dalam Sahih Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ketika malam di rumah Aisyah, akhir malam itu ziarah ke pemakaman Baqi, lalu mengucapkan salam kepada ahli kubur, lalu mendoakan mereka. Beliau berkata, "Allahumma ghfir li ahli Baqi'il gharqad." Ya Allah, ampunilah ahli kubur di pemakaman Baqi ini. Jadi ziarah kubur dan mendoakan orang yang meninggal di kuburan itu sunnah juga. Buya, kata Wahabi, hadis-hadis tentang nazar bersedekah kok bisa menjadi dalil kenduri kematian? Ya karena memang bisa. Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, beliau panutan Wahabi. Ketika menulis bab sampainya pahala sedekah kepada orang yang meninggal, hadis terakhir yang disampaikan justru hadis Abdullah bin Amr bahwa As bin Wa'il pada masa jahiliyah bernazar menyembelih 100 ekor unta. Nah ini kan kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya putranya itu bersedekah untuk orang yang meninggal, untuk ayahnya yang meninggal, dibenarkan.